Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Ardina. Saya perwakilan dari kelompok 8. Saya ingin memoderatori makalah yang berjudul Sistem Reproduksi. Sistem reproduksi. Produksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada peleburan sel. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada peleburan kelamin jantan dan betina. Sedangkan perkembangan vegetatif biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan tulang belakang, vertebrata. Perkembangan generatif umumnya terjadi pada hewan tingkat tinggi ataupun hewan tulang belakang. Perkembangbiakan tersebut meliputi alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, ditandai oleh adanya peristiwa pembal generatif, yaitu melibatkan produksi seksual generatif, meliputi alat produksi yaitu konjungsi, fungsi, isom. Tiga macam perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif, yaitu fragmentasi, dua gemula dan puding atau tunas, yang ketiga pembelahan sel. Produksi seksual itu reproduksi hewan aseksual dan seksual. Produksi aseksual yaitu vegetatif. Produksi vegetatif pada umumnya terjadi pada vertebrata dan tidak melibatkan alat produksi. Ada anisagami dan oogami. Itu perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau vertebrata. Produksi aseksual artinya produksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Produksi aseksual pada hewan ada 5 jenis, yaitu pembelahan biner, pembelahan ananda, pembelahan tunas, pembelahan reanasi, dan pertenasasi uniseluler, yaitu dari golongan amoeba dan pertista. Pembelahan ananda yaitu pembelahan berulang, sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Yang selanjutnya pertunasan atau perbundingan, yaitu pembentukan tunas kecil yang secara dananan induk tunas ini kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru. Pertunasan atau budding yang membentuk tunas kecil yang serupa dengan induknya. Tunas ini kemudian memisahkan diri menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu fermentasi. Individu baru tersebut dari bagian induk tubuh yang terbagi-bagi dan terputus-putus, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Setiap bagian tubuh dan perkembangan membentuk bagian yang belum ada, sehingga menjadi individu baru yang utuh. Selanjutnya yaitu pertenasensasi. Individu baru tersebut dari telur yang tidak dibuahi. Hewan yang mengalami pertenasasi adalah serangga atau misalnya laba-laba. Serangga atau laba-laba. Itu perkembangan seksual pada hewan. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuknya individu baru tanpa adanya pembuahan, sehingga reproduksi secara kawin pada hewan intervertebrata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, tanpa pembuahan. Tanpa pembuahan biasanya pada peristiwa parthenogenesisi, sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Kedua, dengan pembuahan dapat dibedakan dan peleburan sperma dengan ovum di dalam rahim.
Perkembangbiakan seksual pada hewan tingkat tinggi. Perkembangbiakan secara seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi sel kelamin atau gamet jantan dan gamet betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada hewan ada dua jenis, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina dan pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Pembuahan di dalam tubuh induk betina disebut fertilisasi internal, sedangkan pembuahan di luar tubuh induk betina disebut fertilisasi eksternal. Pembuahan eksternal biasanya terjadi pada hewan yang hidup di dalam air, misalnya katak dan ikan. Selanjutnya, pipipar atau hewan beranak, yaitu hewan yang embrionya berkembang dan mendapat makanan di dalam uterus atau rahim induk betina. Contohnya adalah kerbau, sapi, gajah, dan harimau. Opipar atau hewan bertelur, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini dikeluarkan dari dalam tubuh dan dilindungi oleh cangkang. Embrio memperoleh makanan dari cadang makanan yang terdapat di dalam telur. Beberapa hewan opipar mengerami telurnya hingga menetas, misalnya ayam dan merpati. Sedangkan opipipar, hewan bertelur dan beranak, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induk dan anaknya keluar, contohnya adalah kadal dan ikan hiu. Reproduksi pada ikan pada umumnya ikan bertelur, opipar, dan pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betinanya. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis berwarna putih. Sperma dialirkan melalui saluran vas deferens yang bermuara di lubang urogenital. Lubang urogenital merupakan lubang yang dipakai untuk keluarnya urin dan sperma. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.